Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Marun Podcast. Kali ini dengan saya Ananda Yoga Saputra. Di sini kita kedatangan tamu yang cukup menarik. Boleh. Ya, cukup menarik dari mahasiswa IAIN ya Mas ya. Ya betul, Mas Yan. Jurusan apa? Seperti Anda. Oh iya juga sama ya. Sama tuh. Tapi saya jurusannya KPI. Kalau Anda? Saya Kida. Akidah filsafat ya. Kida dan filsafat. Oke, kali ini kita mau membicarakan soal apa sih Mas? Kalau enaknya? Tadi Anda menghubungi saya. Iya. Kita membahas tentang filsafat ya. Kita membahas filsafat ya. Ya, jadi gini Mas. Awal mula Mas Hendro mungkin bisa memperkenalkan diri lah. Oke. Secara singkat saja, nama saya Hendro. Tapi nama asli Hendra ya. Karena kawan-kawan lebih familiar memanggil Hendro karena memang logat Jawa lebih enak didengar Hendro gitu. Saya mahasiswa filsafat semester 4. Semester 4, masih muda. Jadi kalau nanti ada yang kiranya kurang pas, kita bisa saling membenarkan. Ya, kita juga sama-sama belajar ya di sini. Tidak ada yang lebih pinter atau gimana ya Mas. Jadi kalau masalah pengetahuan filsafat memang masih cetek lah karena masih semester 4. Gini Mas Edo. Mungkin kalau nggak afdol lah kalau semisal kita tidak membicarakan tentang kenapa Mas Hendro itu bisa masuk ke dalam jurusan itu gitu. Kayak saya dengar-dengar Mas Hendro kan awalnya di bahasa ya Mas kayaknya. Keagamaan di suatu sekolahan di Kudus kan. Terus sampai akhirnya bisa kuliah di IAIN dan ngambilnya itu filsafat gitu. Sebenarnya dulu orientasi saya masuk akidah itu bukan filsafatnya Mas. Oh gitu. Mas justru akidahnya. Orientasinya. Tapi saya rasakan kok semakin naik semester kok malah yang keluar kok malah memang filsafatnya. Oh gitu. Jadi ya enggak apa-apa lah. Iya. Mungkin ini sudah takdir Tuhan gitu ya. Saya lagi mana? Malah ketawa ya. Enggak apa-apa. Terus. Iya. Saya mau bertanya soal ini Mas Hendro juga ya. Piye bos. Filsafat ilmu itu sia-sia apa enggak Mas? Yang sia-sia. Kalau menurut Anda sendiri gimana? Kalau menurut saya kira filsafat kan ini gini ya Mas. Kenapa saya lempar balik pertanyaannya? Karena filsafat sendiri ini kan mata kuliah wajib di semua jurusan lah. Misal kalau di dakwah ada filsafat dakwah dan sebagainya. Oh iya. Enggak ada filsafat hukum dan sebagainya. Ada. Di semua fakultas, semua jurusan pasti ada mata kuliah filsafat meskipun hanya beberapa SKS ya. Ya seperti itu. Tapi gimana menurut Anda? Kalau menurut karena juga kan nggak berpengaruh dalam kehidupan saya ini, dalam pembelajaran mungkin ya. Itu. Kalau gimana ya? Kalau kita membicarakan sia-sia, saya kira semua ilmu ya Mas. Baik itu filsafat atau ilmu lain, ilmu sosial, ilmu hukum dan sebagainya, bahkan ilmu agama. Kalau kita mempelajarinya ya, sekedar mempelajarinya, tanpa memanfaatkannya, saya kira memang itu bakal sia-sia, gak hanya filsafat, betul tidak? Oh iya. Ya kan? Berarti apabila suatu ilmu cuma dipelajari tapi tidak diamalkan atau ya, saya kira semua itu sia-sia. Bahkan ilmu agama loh Mas. Ya kan kita sudah belajar agama ke sana kemari tapi tidak membuat diri kita lebih baik pada sesama. Buat apa Mas belajar agama? Oh ya juga ya. Ya kan? Berarti intinya sesuatu yang kita pelajari ketika tidak diamalkan sia-sia. Jadi kalau berarti kayak simbiosis gitu ya. Kayak rantai makanan itu karena adanya ilmu itu kan biar bermanfaat untuk orang Mas, kita mempelajari ilmu.
ya kan? Buat sesama ya. Iya, seperti itu Mas. Kalau itu kalau pribadi ya Mas, kalau menurut pribadi ya. Tapi gini juga Mas, kita kan seorang muslim ya Mas, kita seorang muslim. Notabene filsafat itu kan bukan dari Islam. Jadi, tapi ya menurut saya juga ada beberapa filsuf dari Islam. Ada gini. Nah, makanya itu anehnya saya gitu. Anehnya itu gini Mas Hendro juga. Kan dari Islam kan ada yang mengatakan filsafat dari itu kalangan sekelompok orang gitu kelompok orang filsafat bukan dari filsafat Islam. Bukan dari Islam, Filsafat akhirnya haram dan sebagainya gitu. Dijudge bahwa filsafat gini itu Mas Yoga. haram gitu. Kalau kita berbicara filsafat bukan dari Islam, memang benar, ya kan? Karena filsafat itu dari Yunani. Dari Yunani kuno. Dan muncullah filsafat itu apa? Filsafat ingin merekonstruksi kehidupan pada masa saat itu. Karena pada masa saat itu kan kehidupan masyarakat masih terkungkung apa namanya? Masih terkungkung kepada mitos-mitos yang ada. Segala kejadian itu masih dikaitkan dengan mitos. Contoh, ketika terjadi hujan, itu masyarakat pada masa itu beranggapan bahwasanya dewa-dewa di langit itu sedang perang. Oh gitu. Sedang terjadi hujan dan sebagainya. Oh kayak petir ya, itu. ada dewa Thor, dewa Freya itu juga termasuk iya. dalam mitologi pada masa zaman itu. Freya. Kalau di game ya. Gamer ya Mas. Salah satu game MOBA itu. Jadi gitu Mas. Filsafat Islam itu mengadopsi filsafat-filsafat Yunani dengan cara menerjemahkan naskah-naskah teks filsafat Yunani Romawi. Dengan tentu dengan sentuhan-sentuhan Islamnya sendiri. Disinkronkan dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Dan ada yang mengatakan meskipun filsafat dikasih embel-embel filsafat Islam itu sama saja. Ya, sah-sah saja kalau mereka mengatakan seperti itu. Kan gimana pun orang itu berpandangan berbeda-beda ya Mas ya. Tinggal kita yang menelaah, yang dan mencari. Tentu ada perbedaan dalam filsafat Yunani sama filsafat Islam. Kalau pembahasan banyak yang sama ya, karena memang itu sebuah adopsi dari filsafat Yunani Romawi. Tapi ada beberapa yang tidak dibahas dalam filsafat Yunani. Salah satunya adalah tentang filsafat kenabian. Filsafat kenabian itu kan baru dibahas dalam filsafat Islam. Oh gitu. Ya. Terus juga yang menjadi perbedaan antara filsafat Yunani dan filsafat Islam. Filsafat Islam itu kan mempunyai Al-Qur'an dan Sunnah, Mas. Oh iya. Al-Qur'an, ya juga ya. Al-Qur'an dan Sunnah di sini posisinya dalam filsafat itu adalah sebagai alat kontrol dalam berfilsafat. Berbeda dengan filsafat Yunani. Filsafat Yunani Romawi itu tidak mempunyai sentuhan agama. Tidak mempunyai sentuhan agama atau tidak mempunyai rujukan utama ketika akal mencapai batasnya, Mas. Oke, kita sepakat bahwa akal memiliki kebebasan untuk berpikir ya, Mas. Tapi akal kan mempunyai batasan, Mas. Batasan kita berpikir. Lah, ketika akal sudah mencapai puncaknya dalam kegiatan berpikir, dalam filsafat Islam ya ini ya, maka dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah, Mas. Seperti itu. Lagi. Terutama ketika membicarakan tentang Tuhan, Mas. Oh iya. Ya jelas. Kalau kita membicarakan tentang Tuhan, kita menggunakan akal kita, tentu tidak akan dapat. Tidak bisa ya. Tentu kita akan kembali ke Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan. Itu yang di Islam. Yang di Islam. Tapi kalau bahas filsafat itu kan kayak gimana, Mas? Kita seorang awam kan tidak mengetahui soal filsafat itu apa, kayak kadang-kadang rumit banget sangat susah sekali itu loh, Mas. Saya dulu waktu belum dapat gambaran filsafat, saya juga menganggap filsafat itu ruwet. Karena memang filsafat adalah ilmu yang eksklusif, tidak bisa
dipelajari bukannya sekaligus. bukan Mesti tidak gimana? bisa dipelajari oleh semua orang. Oh. Karena filsafat membutuhkan berpikir yang lebih, Maksudnya berpikir yang lebih itu seperti apa? membutuhkan usaha berpikir yang lebih untuk memahami teori-teori filsafat yang ada. Karena kan teori-teori filsafat kan kadang membingungkan, Iya, ya kan, membingungkan. word. Jadi perlu adanya usaha yang lebih. Karena manusia atau ya mungkin ada yang mengatakan bahwa manusia di Indonesia itu malas berpikir dan sebagainya. Jadi menganggap lah kalau masalah keruwetan juga, saya juga dulu waktu masih sekolah itu ya banyak juga ilmu yang saya rasa ruwet. Contoh ya Mas, matematika. Oh iya. Saya Itu jujur rumit, Mas, rumit dulu banget. matematika saya rumit. Wah, ruwet. bahkan saya, Mas, saya nggak bisa matematika, beda. kimia. Wah kalau kimia menghafal rumus-rumus Rumus-rumus, atom dan nah. sebagainya itu wah, Heeh. ruwet Mas kalau buat saya itu. Tapi setelah saya pikir-pikir segala ilmu kalau kita mempelajarinya dengan mempelajarinya dengan senang hati, dengan telaten, atau mempelajari ilmu tersebut dengan ikhlas lah Mas kalau bahasa sama ikhlas, saya kira semuanya akan terasa mudah Mas. Oh gitu ya. Iya, gimana ya Mas ya? Kalau terasa mudah sendiri kan emang dari keikhlasan hati. Lah. Tapi juga yang kalau dari sisi saya ya, kalau soal mempelajari soal ilmu filsafat itu butuh harus ketika kita membaca terus kita melihat kejadian. Itu termasuk salah satu metode ya Mas. Oh, Karena metode. kan ada aliran empirisme, Oh. karena kebenaran Empirik. empirik ya itu kata lain, bahasa lain empiris dan sebagainya, karena semua kebenaran itu berasal dari pengalaman indera ya, dan sebagainya. Itu termasuk aliran-aliran filsafat Mas, ada rasionalitas seperti itu. Oh, maksudnya dalam aliran. Aliran kalau masalah, kalau kita melihat terus kita bagaimana terus kita merumuskan ternyata kejadian seperti ini. Ya ya. Sekarang kan jadi tahu gitu. Pada intinya filsafat itu rumit atau tidak, guys, itu aja. Dari tadi kan Ya, jujur, Mas. ada Jujur sampai gitu. sekarang saya sendiri masih merasakan bahwa ada kerumitan di filsafat. Rumit mana? MTK sama Filsafat. Rumit filsafat Mas. Kalau MT kan ada rumus pastinya Mas. Oh, Iya iya. kan? Nah, Ya, hasilnya kalau betul. filsafat itu wah, banyak teori yang membingungkan, perlu penalaran sana sini agar bisa mengetahui makna yang ada di dalam teori tersebut gitu Mas. Oh, itu. Seperti contoh ungkapannya dari Nietzsche, ini sudah terkenal, Tuhan telah mati. Para pembunuh Tuhan telah mati. Oh iya Ya kan Mas? Nietzsche. Kalau kita seketika mencerna itu kan Tuhan telah mati. Wah, kurang ajar cai kok. Karena iya. Tuhan harus mati. Iya. Jadi Iya, kita iya. perlu pemahaman yang lebih, termasuk sosio-historis yang ada kenapa Nietzsche sampai berkata seperti itu. Oh iya juga. Ya kan? Perlu Nah, pemahaman yang lebih, Mas. Berarti intinya lebih rumit filsafat. Saya filsafat Karena butuh pencernaan untuk pencernaan, lebih mungkin dari sisi lebih mendayagunakan akal kita. gitu ya. Yang mungkin saya herankan lagi mungkin gini. Kenapa seorang anak filsafat mungkin sering mempelajari soal filsafat itu akhirnya itu tidak mempercayai dalam tanda kutip tidak mempercayai Tuhan. Nah, itu kan sering yang distigmakan kepada Anak-anak filsafat anak filsafat tidak mempercayai entah Tuhan. orang lain Ateis, wah, akhirnya beribadah. nggak beribadah itu kan sering yang dijas. Kalau Anda melihat saya sendiri seperti apa, Mas? Kalau saya sendiri sih tidak bisa mengatakan bahwa Ya, Anda jadi itu seperti apa kan. Gini Mas, kalau masalah pertama orang berfilsafat tidak beribadah lagi, tidak mau sholat. Saya juga punya teman yang ahli filsafat, tetap ibadah, tetap sholat, dan tetap soleh. Jadi kalau membahas filsafat tidak membuat orang tidak beribadah. Ya memang orang itu yang malas beribadah. Oh,
Berarti bukan berarti ketika belajar filsafat itu Terus ya Mas, seperti itu. Kemudian belajar filsafat membuat kita tidak percaya dengan Tuhan, membuat kita ateis dan sebagainya. Ya, anggapan seperti itu sah-sah saja ya Mas. ya Karena sih. mereka melihat kenyataan yang seperti itu, sah-sah saja. Ya kan? Tapi gini Mas, yang perlu digarisbawahi, filsafat ini sebuah alat atau hasil. Alat atau produk atau hasil. Ketika kita membicarakan filsafat ini sebuah produk atau hasil, ya hasilnya seperti tadi, pemikiran-pemikiran yang mungkin dikatakan berbeda kalau dalam Islam berbeda dengan Islam, atau perkataan tersebut membuat kita murtad dan sebagainya, seperti Nietzsche tadi, Tuhan telah mati, ya kan? Iya, iya. Dan seperti ungkapan Nietzsche itu tadi, Tuhan telah mati dan sebagainya, itu kan hasil berfilsafat Mas. Iya, Berfilsafat kan berpikir. Iya. Hasil berpikir mereka tergantung bagaimana mereka menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk membuat kerangka berpikir sehingga menghasilkan kesimpulan. Ya kan, kalau kita membicarakan filsafat adalah hasil loh Mas. Iya. Hasilnya bisa seperti itu, bisa ateis, ya kan? Iya. Bahkan bisa membuat orang solih. Ya Bisa kan? membuat orang solih temenan. Bisa membuat orang Serius, ya, bisa orang terjerumus serius gitu. ya seperti tadi ungkapan Nietzsche, Tuhan telah mati. Karena kenapa kok Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati? Karena pada saat itu manusia ketika mengalami kesulitan, dia tidak berusaha dengan kemampuannya. Dia langsung seakan-akan meminta kepada Tuhan. Oh, pasrah gitu. Karena Tapi ketika dia mendapatkan kesenangan, dia lupa dengan Tuhan. oh iya. Benar Tapi juga kan ya, dia benar. membunuh Tuhan, Mas. Iya, benar. Iya. Ya kan? membunuh Jadi Tuhan. perlu pemahaman yang lebih lagi. Kita harus lihat juga sosiohistorisnya. Oh, Terus yang kedua, benar. ketika kita melihat filsafat sebagai alat. Lah, filsafat ini apa, Mas? Filsafat adalah ya sederhananya filsafat adalah berpikir gitu ya, Mas. Berpikir. Berpikir. Kalau saya analogikan, filsafat ini adalah senjata atau pisau dan sebagainya. Ketika kita ingin memasak, memotong sayur, kita akan menggunakan pisau dapur. Oh, Ya kan, Mas? iya bisa. Tapi ketika ingin memotong daging, kan tidak mungkin, Mas, kita menggunakan Iya, tidak mungkin. ya kan? mungkin. Tidak mungkin menggunakan Pisau dapur. Lah, filsafat ini adalah kalau bagi saya ya, sebuah alat, bukan sebuah produk. Kalau mereka menganggap filsafat ini sebuah produk, yaitu tadi ada yang ateis dan sebagainya. Karena mereka menggunakan alatnya untuk menuju ke sana. Oh iya. Benar. Ya, Mas. Benar juga. Itu kalau menurut saya loh, Mas. Iya, benar. Seperti itu, Mas. Nah, Tapi juga perlu dipahami, Mas, gini, orang belajar filsafat ingin jadi apa? Itu tuh perlu dipahami juga. Ingin jadi ahli filsafat, kira kan? iya. Ahli filsafat maksudnya itu mengetahui teori-teori filsafat, Betul. atau yang menjadi filosof. Itu berbeda, Mas. Berbeda caranya juga. Oh gitu ya. Ya kan? Jalur-jalurnya sendiri. Mungkin kalau pengen belajar lebih lanjut kuliah di Ya, filsafat. Jurusan filsafat. Dan jangan lupa masuk IMM. Wah, karena saya kader IMM, Mas. Oh, katanya Saya juga, kader Mas. IMM, Mas. Oh. Masuk di apa, Mas? Saya Sekarang di Sekbid organisasi. IMM Arosid. udah di Sekbid ya? Belum. Sudah di Udah Sekbid. ada. Oh iya. Oke. Untuk yang terakhir gini, Mas. Untuk yang terakhir untuk Mas, untuk teman-teman semua yang sedang belajar filsafat, yang akhirnya minder karena akhirnya orang-orang dapat justifikasi, oh, wes sinau filsafat akan menjadi murtad gitu, itu buat kasih semangat bahwa itu tidak akan terjadi. Gini, Mas, kalau saya ya, kita boleh belajar filsafat, tapi kita juga jangan sampai lupa untuk belajar agama juga. Kenapa? Harus balance. Itu ya harus balance. Sekarang ketika kita mengalami atau kita mendapatkan suatu teori dan sebagainya yang di filsafat kok aneh, kita coba bisa kembali lagi, kita rujuk ke Al-Quran dan Sunnah itu tadi, Mas. Iya. Seperti itu. Kan terus sini saya mengutip kalimat dari Louis Okatsov ya, Mas. Dalam bukunya Pengantar Filsafat Islam itu mengatakan
filsafat membawa kita kepada pemahaman, Mas. Sementara pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih layak. Jadi mari kita berfilsafat, ya kan? Mari kita berpikir dengan yang radikal, ya kan? Yang radikal, kritis, komprehensif, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman, sehingga pemahaman tersebut bisa membuat kita bertindak lebih layak. Biar kita belajar filsafat itu tidak sia-sia seperti tadi yang sebelumnya. Iya. Gitu, Mas. Oke. Mohon maaf Mas Hendro, sampai di sini dulu. Ya Mas, saya juga jangan kita. Saya juga mohon maaf kalau misal tadi ada kekurangan gitu. Tidak apa-apa, mungkin nanti bisa disensor. Untuk para pendengar, untuk para pendengar juga mohon maaf lah dari kami. Mungkin cukup sekian podcast dari Marun Podcast kali ini. Saya Yoga dengan Mas. Saya Hendro. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk pendengar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau nanti bisa di komen mau buat apa, dengan siapa bisa di komen di IG, YouTube, atau media sosial yang lain. Oke, cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa kembali di Marun Podcast.